Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstinksi oleh materi antar bintang. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tebal optis yang sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Misalkan kita gambarkan sebuah tabung di mana tabung ini adalah lintasan dari cahaya. Jadi misalkan cahaya dari senter gitu melintas, nah lintasannya itu berbentuk tabung seperti ini. Nah, tabung ini mempunyai luas pada tutupnya itu misalkan A, seperti ini. Nah, dalam tabung ini terdapat banyak partikel yang terdistribusi secara merata. Dengan partikel ini, partikel yang mempunyai ukuran identik ya. Nah, misalkan partikel ini punya cross-section. Cross-section itu, misalkan partikelnya berbentuk bola seperti ini ya. Nah, cross-section itu adalah ininya, luas ininya, yang sebesar πr kuadrat gitu ya. Misalkan kita definisikan cross-section dari partikel ini adalah sigma. Sigma ini adalah luasan ya, luasan cross-section ini. Dan panjang dari tabung ini misalkan kita definisikan sebagai L. Kemudian, kerapatan jumlah itu adalah N kecil, di mana N kecil ini adalah banyaknya partikel ini dibagi dengan volume, per volume gitu ya. Maka, jumlah total partikel di dalam tabung ini adalah kerapatan jumlah dikali dengan volumenya, volume tabung. Nah, volume tabung ini adalah area dari tabung dikali dengan L, seperti ini. Kemudian, total cross-section dari partikel ini adalah jumlah dari partikel ini dikali dengan cross-section masing-masing, seperti ini. Tebal optis itu sigma total dibagi dengan area dari tutup tabung ini, sehingga didapatkan sigma total ini adalah N dikali A dikali L dikali sigma dibagi dengan A, atau bisa kita tuliskan sebagai N dikali dengan sigma dikali dengan L, panjang lintasan, seperti ini. Kita tahu dari pembahasan sebelumnya bahwa besaran absorpsi itu adalah, kita simbolkan sebagai A ini adalah magnitudo setelah absorpsi dikurangi magnitudo sebelum absorpsi. Nah, ini juga sama dengan 2,5 log E dikali dengan tebal optis, seperti ini ya. Jika 2,5 log E ini dihitung pakai kalkulator, maka nilai A ini adalah 1,086 dikali tau, seperti ini. Karena taunya adalah N kali sigma kali L, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. N kali sigma dikali dengan L. Nah, jika kerapatan dari partikel ini yang di sepanjang lintasan cahaya ini adalah konstan, maka nilai ini itu bisa kita anggap konstan, seperti itu. Sehingga besaran absorpsi itu kita definisikan sebagai koefisien dikali dengan L. Seperti ini ya, di mana L ini adalah jarak lintasannya. Nah, sehingga modul jarak secara umum itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Pada mulanya kan modul jarak itu adalah magnitudo semu sebelum absorpsi dikurangi magnitudo mutlak sama dengan minus 5 plus 5 log D, seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa magnitudo setelah absorpsi dikurangi magnitudo sebelum absorpsi itu adalah besaran absorpsi, seperti ini. Maka, dengan kedua persamaan ini, kita bisa mendapatkan persamaannya baru seperti ini. Nah, karena kita itu hanya bisa mengamati magnitudo setelah absorpsi dan bisa memperkirakan magnitudo mutlaknya, maka persamaannya itu jadi seperti ini, persamaan umumnya. Nah, untuk magnitudo visual, persamaan modul jaraknya berubah seperti ini, di mana V ini adalah magnitudo semu visual setelah absorpsi, MV adalah magnitudo mutlak, dan AV ini adalah besaran absorpsi pada panjang gelombang visual. Begitu juga pada magnitudo biru, seperti ini persamaannya. Nah, besaran absorpsi dari pembahasan sebelumnya itu bisa kita tuliskan sebagai koefisien dikalikan dengan jaraknya.
dikalikan dengan D, seperti pembahasan yang di kanan ini. Nah, jadi persamaan umumnya Poisson bisa diubah menjadi M kurang M sama dengan minus 5 ditambah 5 log D ditambah alfa dikali D. Nah, satuan dari alfa ini biasanya adalah magnitudo per kpc atau kiloparsec. Nah, alfa ini adalah sebuah koefisien. Selanjutnya, tentang ekses warna. Nah, ekses warna ini dirumuskan sebagai berikut ya. Misalkan ekses warna dari B sama V, EBV gini. Maka definisinya itu adalah B kurang V dikurang B kurang V 0 sama dengan AB kurang AV seperti ini. Nah, AB ini adalah besaran absorpsi untuk biru dan AV ini adalah besaran absorpsi untuk visual. Nah, ini sebenarnya bisa diturunkan menggunakan persamaan sebelumnya ya. Persamaan sebelumnya kan V kurang MV sama dengan minus 5 plus 5 log D ditambah dengan AV seperti ini ya. Terus yang ini B kurang MB sama dengan minus 5 plus 5 log D ditambah dengan AB seperti ini. Nah, misalkan persamaan yang kedua ini dikurangi persamaan 1. Nah ini. Maka kita peroleh B kurang V dikurangi MB kurang MV itu sama dengan AB dikurang dengan AV. Seperti ini ya. Nah, di mana selisih magnitudo mutlak ini itu sama dengan B kurang V sebelum absorpsi ya. Seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama, ekses warna untuk panjang gelombang ungu sama biru itu juga didefinisikan sebagai berikut. Nah, secara umum, ekses warna dari X, Y itu sama dengan besaran absorpsi dari X dikurang besaran absorpsi dari Y. Seperti ini. Selanjutnya, tentang materi antar bintang. Pada umumnya, untuk materi antar bintang, itu besaran absorpsi dari biru itu adalah 1,31 dari besaran absorpsi dari visual. Nah, ini itu dari pengamatan empirik ya. Untuk materi antar bintang yang normal itu seperti ini hubungannya. Dan besaran absorpsi untuk ungu terhadap besaran absorpsi untuk visual itu 1,53 kalinya. Nah, sehingga jika kita kurangkan AB kurang AV, AB-nya kan 1,3 AV, dikurang AV itu sama dengan 0,31 AV. Jadi, hubungannya itu EBV, itu hubungannya sama AV seperti ini, untuk materi antar bintang normal. Nah, begitu juga hubungan AU sama AB. AU sama AB dengan cara yang sama bisa kita hitung menjadi seperti ini ya. Nah, buktikan bahwa AV itu sama dengan 3,2 EBV. Nah, dengan rumus ini, maka bisa kita dapatkan dengan mudah ya. AV itu berarti kan 1/0,31 EBV, seperti ini. Maka AV ini pasti akan mendekati nilainya 3,2 EBV. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk kurva yang kita dapatkan secara empirik ya, atau secara pengamatan ya. Nah, dari pengamatan di gugus bintang akan didapatkan grafik seperti ini. Yang ini itu grafik Y-nya itu adalah U kurang B ya. U kurang B. Terus yang grafik yang sumbu X-nya adalah B kurang V. Seperti ini. Nah, jika bintang ini tidak ada absorpsi, maka bintang ini akan mengikuti garis yang ini. Seperti ini. Jika tidak ada absorpsi ya, materi antar bintang. Nah, jika ada absorpsi, letak suatu bintang itu tidak akan di garis ini. Bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini gitu. Jadi lokasinya tidak tentu gitu ya. Nah, untuk mencari di mana letak bintang ini yang aslinya itu bisa kita gunakan hubungan yang sebelumnya, bahwa EBV itu kan B kurang V dikurang B kurang V 0. Nah, ini tuh sama aja kayak gradiennya dari B kurang V gitu kan. E UB itu juga sama dengan U kurang B kurang U kurang B 0 seperti ini. Nah, ini juga sama seperti gradiennya dari U kurang B seperti ini. Nah, dari pelajaran matematika dasar di koordinat kartesian,
kita bisa menentukan gradien itu adalah apa? Gradien itu adalah delta Y per delta X kan, gitu kan. Nah, kalau di sini delta Y-nya itu adalah yang ini, delta UB. Nah, delta UB itu tidak lain adalah EUB. Nah, dari pembahasan sebelumnya, EUB itu adalah 0,22 AV. 0,22 AV. Dan delta X itu adalah EBV. Dari pembahasan sebelumnya, EBV itu adalah 0,31 AV. AV seperti ini ya. Jadi AV-nya bisa coret, didapat sekitar 0,71. Seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya, bahwa sumbu X-nya semakin ke kanan itu semakin membesar. Dan sumbu Y-nya itu semakin ke atas, semakin kecil ya, semakin minus ya. Berarti, nah gradien 0,71, kalau di koordinat kartesian biasa itu bentuknya seperti ini kan, ke arah sana kan. Karena ini itu dibalik sumbu Y-nya, maka bentuknya itu ke bawah seperti ini. Ini adalah gradiennya adalah 0,72. Seperti ini ya. Nah, sehingga misalkan ada sebuah bintang di sini. Sebuah bintang di sini. Nah, maka bintang ini itu seharusnya letaknya ada di sini. Di sini gitu. Nah, sehingga kita bisa menentukan EBV-nya kan di sini kan. EBV-nya berapa? Kita bisa menentukan besaran ini, EUB. Nah, kalau EBV-nya bisa ketahui, maka AV-nya bisa diketahui dari hubungan 3,2 EBV. Nah, kalau AV-nya sudah bisa kita ketahui, maka kita bisa mendapatkan persamaan Poisson yang baru, yaitu yang V kurang MV sama dengan minus 5 plus 5 log D, ditambah dengan AV, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.